rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak baca alhamdulillah. Kenapa? Kalau banyak-banyak baca alhamdulillah, Allah tambahkan lagi nikmatnya. Kita habis sholat aja disuruh banyak baca alhamdulillah. Bahkan dikatakan para ulama itu tidak pernah kering lisannya dari menyebut dua kalimat. Apa itu? Alhamdulillah dan astaghfirullah. Jadi kalau ada yang bingung, Ustadz kita kan disuruh menjadi orang yang senantiasa berzikir. Yang mana itu orang yang berzikir? Kata Allah dalam Al-Quran, ba'da aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Kalau saya ngaji HP-nya naik semua. Nggak tahu mau apa HP-nya. Oh, buat direkam. Ya, nggak apa-apa. Tapi diputar ulang nanti. Khawatirnya lebih banyak pahalanya HP-nya daripada orangnya. Banyak orang begitu. Sudah berada di tempat yang paling khusyuk, tapi ternyata lebih khusyuk HP-nya daripada orangnya. Di mana itu? Di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram, di Ka'bah, dia tawaf, HP-nya ikut naik. Subhanallah, orangnya tidak menangis, emotikonnya menangis. Alhamdulillah selesai umroh pertama, emot nangis. HP-nya menangis, orangnya tidak menangis. Jangankan itu, orang masuk ke Raudhah, orang ziarah Nabi SAW, orangnya sudah di situ, hatinya tidak tersambung sama Nabi. Kenapa? Lebih tersambung HP-nya. Ziarah Nabi, alhamdulillah bisa masuk Raudhah, alhamdulillah, subhanallah. Lebih banyak zikirnya HP-nya, lebih khusyuk HP-nya daripada orangnya. Itulah dikatakan kalau sholat usahakan khusyuk ketika membaca apa? Satu, ketika membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada yang pakai inni wajjahtu, ada pakai wajjahtu. Banyak versi, ada kurang lebih 11 atau 14 versi dari doa iftitah itu. Ketika baca itu kata Imam Al-Ghazali usahakan khusyuk betul. Yang kedua ketika membaca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in usahakan khusyuk di situ. Kalau tidak bisa full khusyuk sholatnya, usahakan di 3 tempat tadi. Ketika baca wajah tuh, ketika baca iyyaka na'budu, apa? Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami minta tolong. Jangan lisannya kami minta tolong hanya padamu, tapi dalam hatinya, aduh belum cair lagi ini bansos nih, aduh belum ini lagi, aduh ini lagi, kapan nih ya turun bonus, apa ini, subhanallah. Masih ada pikiran ke manusia. Kata Imam Al-Ghazali usahakan khusyuk. Dan yang ketiga ketika apa? Ketika membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena seakan-akan kita beri salam langsung sama Nabi. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Kalau kita bilang untukmu berarti ada di dekat kita. Jadi walaupun kita sholatnya di Cinere, sholatnya di Rumil, sholatnya di Depok, tapi hatinya tersambung sama Nabi. Jangan sampai kebalikannya, udah ada di Masjid Nabawi tapi hatinya malah tidak tersambung sama Nabi SAW. Saya pernah waktu haji tahun lalu saya ketemu dengan Habib Ali Zainal Abidin. Habib Ali ini dia ngajak kami berziarah sama Nabi, doa, baca doa-doa, salam kepada Nabi tapi dari jauh.
Saya bilang, tidak perlukah kita mendekat ke sana ya wahai Habib? Kata Habibnya, kita kasih kesempatan orang lain ke sana. Jangan kita sampai di sana tapi tidak ada bacaan yang kita baca. Kita dari jauh saja, tapi walaupun kita dari sini hati kita tersambung sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu artinya walaupun jauh, belum ada kesempatan haji tahun ini. Lobet, tinggal satu. Cek. Kayaknya aku doang deh narsum yang diiniin di sini. Aku doang kayaknya Ustadz di sini mampir minum jamu dulu di luar ya. Jadi subhanallah, jangan sampai tidak tersambung hatinya. Banyak-banyak syukur. Banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Senantiasa para ulama tidak lepas lisannya dari alhamdulillah. Nabi SAW tidak pernah lepas lisannya dari alhamdulillah. Ketika mendapatkan nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika mendapat sesuatu yang mungkin dari penglihatan manusia adalah sesuatu yang tidak enak, dianggap musibah, tetap baca alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu baca alhamdulillah sebelum makan atau setelah makan? Hah? Setelah makan? Ada ulama sebelum makan udah alhamdulillah. Kenapa? Bersyukur dikasih rasa lapar. Kenapa? Karena lauk paling enak itu rasa lapar. Lauk yang paling enak itu adalah rasa lapar. Coba, senikmat apapun itu lauk, kalau udah makan kenyang. Bagaimana bisa mau menikmati? Diajak mau makan pergi di apa? Haci-hacian atau yakinikuan, sabu-sabuan, apalagi bakar-bakar, rebus-rebus. Saya itu Bu suka sekali aku makan, makanya aku kasih contoh selalu begituan. Makanya kadang kalau ada orang yang ngundang apa ceramah, undang ini selalu nyediain nasi kebuli kan. Aduh, bukan lidahku ini. Kan mungkin dianggapnya kalau Ustadz pasti suka makanan Arab. Aduh, bukan lidahku, ini lidahku Korea. Makanya anakku mirip Korea. Kata orang kalau lihat Barak tuh, ini pasti waktu hamil ibunya suka nonton Korea. Aku bilang, iya, waktu hamil Barak di kandungan itu emang suka nonton Korea. Bukan ibunya tapi bapaknya. Subhanallah. Jadi sebelum makan pun ada ulama baca alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah dikasih rasa lapar. Kenapa? Nikmatnya makan itu kalau lapar. Kalau tidak ada rasa lapar, tidak nikmat juga makannya. Meskipun makanan kesukaannya, tapi pas banget udah makan lagi tadi. Mana makanan yang disiapin banyak banget, subhanallah. Tapi kalau kita lapar, apapun yang ada disediakan. Itu Bu, ini sekarang orang mau haji ya. Kami tahun lalu haji itu subhanallah. Makanan yang tidak pernah bisa masuk ke lidahku karena di sana kita subhanallah lagi kesusahan waktu itu, lagi ada di Arafah, apapun ada di situ subhanallah jadi nikmat masuknya. Kenapa? Karena lagi lapar. Coba itu kalau orang puasa tuh subhanallah sebelum buka puasa pengen semua ya, sudah puasa pas buka puasa yang ada saja yang dimakan nikmat. Kenapa? Ada rasa laparnya. Jadi menjadilah orang yang senantiasa lisannya tidak kering, ya, senantiasa basah untuk menyebut-nyebut nama Allah. Di antaranya alhamdulillah, di antaranya lagi astaghfirullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkan istighfar, Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah banyakkan hartanya, Allah banyakkan anaknya, Allah kasih semuanya bagi orang yang senantiasa beristighfar. Lisan. Ada juga kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau mau disebut sebagai orang yang senantiasa wasabbihuhu bukratan wa asila, kan ini orang yang disenangi sama Allah, orang yang bertasbih pagi dan sore. Udah zikir pagi belum? Kalau mau dianggap orang yang bertasbih pagi dan sore, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, bacalah zikir lengkap 30 kali di pagi hari, 30 kali di sore hari. Mana itu zikir lengkap? Subhanallah walhamdulillah la ilaha
إلا بالله العلي العظيم. 30 kali pagi, 30 kali sore, maka dia akan dihitung sebagai orang yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih kepada Allah pagi dan sore hari, sepanjang hari. Apa? 30 kali pagi, 30 kali sore harinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik sendirian ataupun berjamaah, baik dengan suara yang ringan ataupun dengan suara yang lantang berjamaah. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, maka Allah akan mengingatnya dikala dia sendiri. Tapi orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berjamaah, maka Allah akan umumkan namanya di antara para malaikatnya. Jadi dalil zikir berjamaah ada, dalil zikir sendirian juga ada. Yang tidak ada itu teriak-teriak tanpa tahu maknanya. Teriak-teriak tidak khusyuk, tidak hudur hatinya, ya cuma teriak-teriak sallu ala nabi, sallu alaihi, teriak-teriak. Kadang juga kita lagi umroh ada begitu teriak-teriak. Ya, sampai jalan mundur dia pas sa'i. Jangan jalan mundur. Kenapa jalan mundur? Sibuk videoin. Sibuk videokan teman-temannya. Subhanallah walhamdulillah. Jangan, harus ada hatinya khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini apa temanya? Oh, hidup nyaman. Emang gak nyaman ya hidupnya? Ini belum nyaman hidupnya. Kata Allah dalam Al-Quran, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kita disuruh sama Allah minta hidup nyaman, ya kan? Kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Ada doanya Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal gina. Kenapa? Kita disuruh jadi orang kaya sama Nabi. Kita disuruh minta sama Allah apa? Afaf. Apa itu afaf? Harga diri, supaya bisa jaga harga diri. Iffah. Itu doanya Nabi. Allahumma inni as'alukal huda, minta hidayah, wattuqa, bantu aku jadi orang bertakwa, wal afafa, bantu aku jadi orang yang punya harga diri, wal gina, orang kaya. Minta kekayaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa didawamkan doa itu. Kenapa? Di antara penghuni surga, satu, pemimpin yang adil. Kalau masuk surga itu pemimpin yang adil itu. Jadi jangan selalu mencela pemimpin. Ini kita udah sepakat. Udah selesai pemilihan pemimpinnya, ternyata Pak Prabowo, insya Allah sudah fix. Tugas kita apa? Husnudzon, tidak selalu suudzon. Kenapa? Pemimpin yang adil itu kalau satu kali ibadah lebih besar 70 kali pahalanya dibandingkan orang biasa. Pemimpin yang ibadah, yang tidak lupa sama Allah, lebih besar pahalanya dibandingkan orang biasa yang tidak lupa sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah sibuk ngurusin manusia, tapi dia tidak lupa urusannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an dzikrillah. Seseorang yang tidak disibukkan dengan perniagaan, dengan urusan dari mengingat Allah. Bukan orang yang nganggur mengingat Allah, orang yang tidak ngapa-ngapain, tapi seseorang yang tidak disibukkan. Dia sibuk tapi dia tidak terlalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia orang yang pemimpin yang sibuk, sudah sibuk dengan urusan banyak tapi tetap mengingat Allah. Ibadahnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa, orang tidak sibuk yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling jelek itu udah nggak sibuk, nggak ingat Allah lagi, dan nggak ada kegiatannya. Diajak ngaji ke Rumil tidak datang. Ngapain? Aduh, ada lagi urusan apa? Subhanallah. Ya, udah nggak sibuk, udah nggak ingat Allah pula. Kalau mau lihat orang yang hebat, orang yang disenangi sama Allah, penghuni surga tipe pertama, dia pula yang paling sibuk, paling banyak meetingnya, paling banyak bisnisnya, paling banyak urusannya, paling banyak usahanya, paling banyak jualannya. Tapi ketika adzan dikumandangkan, dia juga yang pertama ke masjid.
Ini orang penghuni surga tipe 1 ini, tipe A, paling tinggi nih. Dia sibuk dunia, tapi ketika untuk urusan ibadah, dia juga yang paling pertama. Ini ibadahnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa, subhanallah. Jangan